Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kembali kita akan melaksanakan praktikum dengan tujuan utama adalah memaksimalkan potensi artificial intelligence untuk menghasilkan suatu hal yang sangat penting yang dapat meningkatkan suatu riset artikel. Di antaranya adalah menghasilkan coding-coding pemrograman. Oke, kali ini kita akan masuk ke dalam kajian pemodelan menggunakan teori Markov, teori rantai Markov. Oke, coba kita tanya, apakah gen manusia bisa disimulasi menggunakan teori rantai Markov? Oke, kita coba tanyakan soal ya, apakah dia ada pengalaman atau informasi tentang bagaimana cara mensimulasi gen manusia dengan menggunakan teori rantai Markov. Nah, kita coba. Kita ingin melihat sejauh mana statistik itu berperan dalam menyelesaikan masalah yang sangat beragam, sangat berwarna. Oke. Kali ini kita akan coba berbicara mengenai teori rantai Markov untuk mensimulasi gen. Nah, kita tahu bahwa gen ini terdiri dari 4 komponen, ada adenin, gitosin, dan seterusnya. Oke, kita tunggu saja. Kita tunggu hasil pemikiran dari artificial intelligence kita. Oke, pendeknya bisa. Banyak aspek gen memang bisa kita sering simulasikan. Oh, katanya oke, dia disimulasi dengan menggunakan teori rantai Markov. Nah, ini dia. Nah, di sini masuknya mungkin nih, karena dalam rantai Markov, dalam gen itu ada urutan DNA yang penting nanti kita bahas, yaitu ada A, ada C, ada G, ada T. Nah, di sini nanti mungkin peran rantai Markov itu membahas DNA sebelum dan sesudah. Nah, misal kalau dalam sederetan sesudah adenin atau A itu apa? Mungkin C, mungkin G, mungkin T. Ada nanti kodenya, ada 4 di situ. Ada 4 nanti yang bisa diberikan dalam matrik rantai Markov. Ada 0 untuk A, C untuk 1, G untuk 2, dan T untuk 3. Kita lihat aja nanti bagaimana teori rantai Markov digunakan untuk proses menghasilkan simulasi gen berbasis DNA manusia. Oke, kita lihat. Oke, ini ada urutan DNA. Oke, saya rasa sangat baik sekali. Oke. Nah, kita minta coding. Nah, ini contoh misalnya. Wow, dia udah berikan sendiri ya. Contoh sederhana simulasi urutan DNA. Wah, ini memang luar biasa saya rasa nih. Oke, dia udah berikan, tapi kita tanya dulu lah. Kita coba dulu tanya. Berikan contoh data rantai DNA. Oke. Kita minta dulu berikan contoh data rantai DNA. Kita tanya dulu seperti apa. Wah, itu dia ada A3C ya. Ini dia nih. Ini data. Nah, ini dari sepanjang 150. Wah, ini dia nih yang serunya nih datanya nih. Jadi kalau kita lihat datanya itu, nah ini seperti data 150 nukleotida. Ini ada A, T, G, C. Ini setelah A ada T, setelah T ada G, dan seterusnya. Ini adalah rantai DNA yang akan kita lakukan simulasi. Nah, sekarang kita diberikan suatu coding untuk kita coding.
berikan kode R lengkap. Nah, sebelumnya kita tanya dulu, apakah ada penelitian sebelumnya? Apakah ada penelitian sebelumnya yang melakukan simulasi rantai DNA ini dengan menggunakan rantai Markov, dengan menggunakan rantai Markov. Kita tanya dulu, ada enggak peneliti yang melakukan kajian seperti itu? Karena kalau kita tahu, kita kan enak ada landasan ya, berpikir ya ada. Wow, sangat banyak penelitiannya ya. Katanya di awal klasik tahun 1970 ada Stippert, ada Tefer dan Feldstein. Nah, banyak. Oke, di sini ada penelitian 2000 sampai sekarang, ada Durbin dan seterusnya. Oke, mantap sekali, banyak ternyata penelitian yang dilakukan oleh para peneliti tentang ini. Wah, keren kan? Baru simulasi DNA nih yang nomor 3 ini. Penelitian khusus simulasi DNA menggunakan Markov chain. 2026 ada, 2015 ada, oke. Oke, saya rasa bagus sekali. Banyak dilakukan oleh peneliti-penelitian lain. Maka kita minta kode R, baru kita minta kode R mensimulasi. Simulasi DNA. Ini. Berikan kode terperinci. Berikan kode yang sangat terperinci. Perinci sehingga mudah dipahami. Dah dipahami. Nah, kita coba lihat. Nah, inilah seperti yang selalu dikatakan Rado Institute, bahwa bagaimana kita bisa meninggalkan artificial intelligence. Kemampuan kita yang terbatas untuk melakukan simulasi seperti hal seperti inilah. Kita tentu harus berbasiskan AI ini untuk menjawab permasalahan kita seperti menghasilkan coding-coding ya. Karena saya rasa mungkin bisa dibalik ya. Coding yang dihasilkan oleh AI bisa sebagai sumber literasi bagi kita untuk belajar. Kalau dulu kan terbalik, kita menghasilkan coding. Kalau sekarang coding yang ada itu menjadi literasi bagi kita. Nah, sekarang bagaimana menghasilkan coding? Ya, basis artificial intelligence. Nah, selalu kita katakan dalam Rado Institute, cerdas dan bijaklah menggunakan artificial intelligence. Jadi sangat sayang sekali kalau artificial intelligence itu hanya digunakan sebatas membuat apa misalnya, membuat ya, kerja atau tugas, membuat karya ilmiah, atau hanya membuat laporan-laporan kegiatan berbasis laporan, bagus juga. Oke, katanya kita akan membuat simulasi. Oke, kita coba. Kita lihat R-nya. Tunggu saja, ini masih berproses. Kalau hanya digunakan AI untuk buat makalah ya rugi sekali kan. Masa teknologi secanggih ini hanya digunakan untuk membuat makalah? Oke. Gunakan lebih cerdas lagi, lebih bagus lagi untuk menghasilkan coding-coding yang bermanfaat. Kita tunggu saja, kita lihat. Nah, matrik transisi 4x4 tadi jelas alasannya, karena dia ada 4. Ada A, C, G, E. Ada rantai DNA tadi ada 4. Oke, kita biarkan saja dia berproses dulu. Kita biarkan. Karena ini masih berproses, kita tinggalkan saja. Kita tunggu saja.
Karena kadang AI ini kadang membutuhkan waktu kadang ya. Kita tinggalkan saja. Kita tunggu saja dia berproses. Oh, kita wait. Oke, codingnya telah dihasilkan. Kita coba lihat coding. Nah, ini coding telah dihasilkan, simulasi. Oke, ada simulasi orde satu. Oke, oke, saya rasa sangat contoh bagus sekali ya. Oke, ada orde kekal. Oke, kita coba lihat kita copy paste. Kita copy, oke, kita copy coding kita, lalu kita simpan file new script. Oke. Nah, ini dia. Coba kita lihat apa yang dihasilkan dalam coding. Oke, kita run. Oke, ada berbasiskan nih DNA. Oke, ini hitung frekuensi. Oke, saya rasa ini adalah coding-coding yang diperlukan. Kita coba cek lagi. Nah, ini simulasi berdasarkan beberapa bahasa tetap. Oke, tiap bahasa tetap. Nah, ini dia. Oke, frekuensi. Nah, ini yang di atas adalah data simulasi nih. Wah, ini data simulasi kita. Oke, SID ini kita lihat dulu SID ini apa. AT. Oke, ini dia data kita. Ternyata ATTCA. Ini frekuensi A. Maksudnya A sebelum A itu ada AA 0,24. Setelahnya C, G, T, dan T. Oke.
Kita lanjutkan dengan langkah berikutnya, simulasi Markov Orde 1. Nah, tadi di atas datanya, sekarang nih kita berikan simulasinya, kita lihat simulasi. Ini dia. Ini data ini matrik nanti Markov. Matrik nanti Markov ada, contoh transisi lengkap dengan contohnya. Wis, Masya Allah. Dengan 4 macam cara, ini simulasi dengan orde kekang. Kita serang dengan orde kekang. Contoh untuk K sama dengan 2. Oh, jalan semua. Wis. Jalan semua program yang diberikan. Oke, ini simulasi dengan HMM. Oh, banyak teknik ya. Contohnya kita lihat. Kita lihat hasilnya. Wah, mantap sekali. Terus kita tengok lagi yang lain. Estimasi transisi. Ini dari bar plot. Nah, nih. Oh, seberapa plotnya mana? Kau ini. Oke. Kita coba lihat lagi barcode. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Segila men. HMM ini luar biasa nih hasilnya. Ada yang dihasilkan dengan apa rantai Markovnya, ada rantai JNA-nya, ada apa namanya nih barcode batrik batang untuk presentasi ya, luar biasa ya. Oke, kita lihat nih A nih nama rantai DNA-nya tadi nih. Kita lihat lagi yang lain. Wah, menyimpan. Oke, ada nih ringkasan beberapa simulasi menggunakan beberapa teknik simulasi. Wah, luar biasa. Luar biasa saya rasa apa yang dihasilkan oleh coding ini. Oke, saya rasa sangat baik sekali coding yang dihasilkan. Kita coba tanya mana yang terbaik dari beberapa. Terbaik. Coba kita tanyakan mana yang terbaik. Oke. Nah, ini kejelasannya ya. Tekniknya itu memiliki ini berapa? Nah, ini dia berikan penjelasan dari beberapa teknik tadi. Oke. Tidak ada satu teknik. Dia berikan jawaban. Jawaban singkatnya tidak ada terbaik itu semua tujuan karena masing-masing teknik memiliki kekuatan kegunaan yang berbeda. Oke. Yang paling sederhana teknik AID tidak mempertimbangkan pola, hanya mengikuti proporsi tetap, kelebihan sangat cepat, kelemahan Markov Orde 1 probabilitas bahasa berikutnya tergantung pada bahasa sebelumnya. Bahasa itu artinya ACGT tadi itu bahasa aja. Menangkap dan GC bias, mudah dipelajari dan seterusnya. Markov Orde 2, 3, 4
menggunakan konteks ke bahasa sebelumnya seterusnya. Oh, luar biasa nih keterangannya nih, dan hidden Markov model varian yang paling realistis untuk genom. Jika Anda menginginkan simulasi dan analisis genom, oke, ini dia kesimpulan terakhir. Oke, ini ada nih lengkap sini keterangannya. Oke, kita lihat sekali lagi, kita telah melihat bahwa ada beberapa asumsi-asumsi atau perkembangan-perkembangan pengetahuan tentang statistik ini, diantaranya bagaimana mensimulasi gen berdasarkan rantai DNA, dan kita bisa belajar seperti saya sendiri juga masih bertahap untuk meraba seperti apa sih sebenarnya peranan statistik tadi dapat digunakan dalam mensimulasi DNA. Ternyata kita dapatkan hasil yang luar biasa. Dan yakinlah dari coding ini nanti kita akan bisa membahas, menghasilkan suatu karya-karya. Karena dalam berbagai riset artikel yang berhubungan dengan statistik, coding itu rohnya. Nah, kalau kita sudah ada codingnya, kita tinggal mempelajari saja. Ya, walaupun Rado Institute tadi baru coba-coba saja sebagai introduction untuk melihat peranan rantai Markov dalam mensimulasi DNA manusia. Oke, saya rasa sangat baik. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya untuk praktikum-praktikum yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.